Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rismawati dengan NIM 857531716 akan menjelaskan mengenai pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Di sini saya menyimpan beberapa definisi. Yang pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan jumlah sel sehingga menyebabkan bertambahnya ukuran tubuh makhluk hidup. Lalu perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan menuju kedewasaan yang meliputi perubahan bentuk, fungsi, dan kemampuan. Lalu yang terakhir, perkembangbiakan. Perkembangbiakan adalah proses menghasilkan individu baru. Pada pertumbuhan dan perkembangan memiliki ciri-ciri, yaitu pertumbuhan memiliki sifat kuantitatif atau dapat diukur, sedangkan perkembangan memiliki sifat kualitatif atau tidak selalu mudah diukur. Lalu perubahan pada pertumbuhan yaitu ukuran dan jumlah sel, sedangkan pada perkembangan bentuk, fungsi, dan kemampuan. Lalu contoh dari pertumbuhan adalah bertambah tinggi dan bertambah berat, sedangkan pada perkembangan munculnya bunga dan pubertas. Pada materi ini saya mengambil contoh pertumbuhan biji kacang hijau. Contoh pada tumbuhannya yaitu yang pertama biji berkecambah, termasuk pertumbuhan karena biji menyerap air dan tumbuh menjadi kecambah. Lalu yang kedua, kecambah tumbuh menjadi tanaman dewasa, termasuk pertumbuhan dan perkembangan, yaitu batang, akar, dan daun tumbuh membesar dan tanaman mulai berbunga. Yang ketiga, terbentuknya buah dan biji termasuk perkembangbiakan, yaitu karena bunga berkembang menjadi buah yang berisi biji, lalu biji kemudian dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Pada percobaan ini ada alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, kacang hijau, kapas, dan gelas cup plastik. Tahapan pertama pada percobaan ini adalah siapkan kacang hijau yang sudah direndam air, lalu siapkan juga gelas cup plastik dan kapas yang sudah dibasahi. Lalu yang kedua, pilihlah beberapa biji kacang hijau yang tidak mengambang untuk dimasukkan ke dalam gelas cup plastik. Setelah biji kacang hijau dimasukkan ke dalam gelas cup plastik, tahap selanjutnya adalah mengamati setiap pertumbuhan yang dialami biji kacang hijau dari hari ke hari. Dapat dilihat pada hari ke-1 belum ada menunjukkan pertumbuhan pada biji kacang hijau. Pada hari kedua sudah muncul tunas pada biji kacang hijau yang disimpan di tempat gelap. Lalu hari ketiga sudah menunjukkan pertumbuhan dari kedua gelas plastik, namun tidak secepat pertumbuhan biji kacang hijau yang disimpan di tempat gelap. Lalu hari keempat sudah menunjukkan pertumbuhan yang lumayan pesat dari gelas cup plastik yang disimpan di tempat terang dan gelas cup plastik yang disimpan di tempat gelap. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.